Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi di video kali ini saya ingin membahas sejenak tentang seleksi wawancara di tahap kedua bagi calon guru penggerak, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah ikut tahap simulasi mengajar, nanti ada masanya untuk wawancara. Nah, durasi wawancaranya itu kurang lebih 1 jam, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan masuk dalam link Google Meet, itu akan diisi oleh 3 orang. Ada 1 Bapak Ibu, yang kedua itu adalah asesor. Nah, yang ketiga itu pemantau atau pendamping asesor. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang fokus akan bertanya pada Bapak Ibu nanti akan adalah asesor. Nah, banyak pertanyaan, Pak, apa saja soalnya? Bapak Ibu, saya tidak boleh membocorkan soal, tapi setidaknya saya bisa memberikan gambaran. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Gambarannya seperti apa? Pertama, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke jenis pertanyaannya, Bapak Ibu, masalah teknisnya terlebih dahulu. Pastikan bahwa Bapak Ibu fokus menghadap kamera. Jangan celingak-celinguk ke kanan ke kiri gitu ya, seolah-olah ada sumber lain yang memberikan Bapak Ibu jawaban. Itu yang pertama ya, fokus di kamera, baik itu pakai HP ataupun pakai laptop. Tuh. Yang kedua, Bapak Ibu, nah ini terkait dengan pada saat Bapak Ibu menjawab. Memang pertanyaannya arahnya adalah menggali dari menggali esai yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu. Memang betul, menggali esai yang Bapak Ibu buat kurang lebih selama 1 jam. Oleh sebab itu ada beberapa calon Bapak Ibu yang menyiapkan print outnya. Jadi seolah-olah tidak pede, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi disiapkan tuh print out dari jawaban esai yang dulu pernah mereka buat gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan dilakukan karena itu kategori nyontek, Bapak Ibu, dan bisa dipastikan itu akan di-diss. Itu yang kedua. Nah, ini sekarang masalah teknis bagaimana model atau sifat pertanyaannya. Bapak Ibu, biasanya ada sebuah pertanyaan begini. Misalkan alasan, ini kan paling umum ya. Alasan Bapak Ibu itu ikut seleksi calon guru penggerak. Nah, apa yang menjadi alasan Bapak Ibu? Bapak Ibu, alasan paling kuatnya adalah Bapak Ibu sudah merasa siap, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak siap, maka alasan apapun itu adalah suatu yang dikesampingkan. Jadi, pastikan bahwa Bapak Ibu sampaikan, saya merasa siap menjadi bagian transformasi pendidikan. Nah, kesiapannya itu seperti apa? Kemudian yang mendukung kesiapan Bapak Ibu seperti apa? Nah, itu tinggal Bapak Ibu tambahkan lagi. Misalkan begini, yang mendukung kesiapan karena di sekolah gitu kan masih atau sudah ada calon guru penggerak yang saya lihat itu memberikan dampak positif bagi kelasnya, dampak positif bagi gurunya. Saya yang merasakan ingin juga menjadi seperti demikian. Jadi itu bisa dilakukan, Bapak Ibu. Kemudian apalagi? Nah, yang menjadi alasannya. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, terkadang ada juga pertanyaan mungkin mengenai kekurangan Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak Ibu menanggulanginya, atau bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi kekurangan itu. Saya contohkan begini. Kekurangan saya adalah kemampuan saya dalam berbahasa. Gitu kan? Jadi salah satu cara yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk mengikuti webinar, mengikuti IHT, mengikuti workshop tentang peningkatan kemampuan berbahasa. Saya tidak menunggu kepala sekolah saya untuk memerintahkan untuk ikut yang dibiayai sekolah, atau tidak menunggu undangan dari dinas, tapi saya mencoba untuk mencari sendiri, baik secara online maupun secara offline, baik yang gratis sampai yang berbayar. Jadi itu saya lakukan. Kenapa? Karena saya merasa saya memiliki kekurangan, kemudian saya merasa kekurangan itu harus segera saya tuntaskan. Supaya apa? Supaya murid saya di sekolah atau di kelas itu bisa merasakan kebermanfaatan dari skill atau kompetensi yang saya upgrade. Misalkan demikian.
Jadi jangan nyatakan misalkan kalau kita ikut diklat itu justru karena disuruh, karena di apa gitu ya, misalkan diperintahkan dan seterusnya. Lebih besar poinnya Bapak Ibu jika diklat yang Bapak Ibu lakukan atau diklat yang Bapak Ibu ikuti itu berdasarkan keinginan atau pencarian yang Bapak Ibu lakukan sendiri. Nah, selain itu Bapak Ibu, misalkan kalau ada lagi pertanyaan tentang bagaimana sih cara atau kekurangan gitu ya, atau kelemahan yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu mengajarkan suatu metode begitulah di dalam kelas. Nah, itu pasti ada satu kelemahannya gitu kan. Nah, bisa jadi ketidakberhasilan dari metode yang dilakukan itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah, saat Bapak Ibu dikonfirmasikan hal-hal demikian Bapak Ibu sekalian, pastikan jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan fasilitas, tapi kita koreksi diri kita sendiri. Kenapa metode itu tidak bisa berjalan dengan baik? Bisa jadi karena kita kurang memahami cara untuk mewujudkan sintak itu. Misalkan begini, pada saat membentuk kelompok, gitu kan? Mengapa tidak efektif atau mengapa tidak berjalan sesuai dengan keinginan? Bisa jadi kita membentuk kelompok caranya yang salah. Nah, oleh sebab itu koreksi diri kita Bapak Ibu sekalian. Jangan menyalahkan, oh karena murid saya terlalu ramai, oh karena mereka berisik, oh karena ini karena itu. Jangan Bapak Ibu. Tapi pastikan bahwa Bapak Ibu mengkoreksi diri kita sendiri. Oh, karena strategi yang saya lakukan salah. Oleh sebab itu kedepannya saya akan melakukan hal seperti ini dan seterusnya. Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu diminta untuk menceritakan sebuah peristiwa, Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu menceritakannya secara rinci. Kapan kejadiannya, siapa pelakunya, apa tindakan yang Bapak Ibu lakukan, sampai Bapak Ibu hasilnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu buat secara rinci Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bapak Ibu asesor akan merasa diyakinkan. Intinya adalah pada saat wawancara Bapak Ibu, yakinkan asesor bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu merupakan hal terbaik yang bisa disajikan untuk anak-anak kita. Karena apa? Karena guru penggerak itu memang akhirnya adalah kepada murid di kelas. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti seleksi tahap kedua, semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.